Akhirnya duduk tuh. Terus Mbak ini kemana? Tinggal. Nah iya benar. Mbak ini kemana? Mbak ini ini mana? Ya Mbak ini aku tinggal di air terjun. Saya baru datang tuh. Nah datang tuh kawan baru. Di air terjun saya bilang. Lah. Terus? Kok bisa kesini? Iya, biarin aja dia aku tinggal, biar mati katanya. Kakak-kakak, kita lanjut nih. Jadi tadi itu edisi pertama gravitasi menghadapi satu orang yang ternyata dipegang oleh bertiga, yang boleh kakak lihat badannya besar-besar, apalagi yang satu itu yaitu atlet juga ya. Nggak tahu atlet golf apa atlet apa, tapi dia atlet ya. Itu badannya besar, bisa dikalahkan sama si mbak-mbak tadi. Mbak-mbak itu perempuan, wanita. Bisa mengalahkan wanita 3 orang yang badannya besar-besar. Nah, satu saat ternyata provider gravitasi 86 ini mengalami lagi. Nah, ini malah lebih, katanya lebih, boleh dibilang lebih parah lagi, lebih dramatis lagi. Bahkan sampai kita ngalami itu sampai di darat. Sampai di base camp, balik lagi tuh. Udah sampai di base camp. Itu begitu ditanya si kakak ini, si cewek yang perempuan ini tadi yang ngalami di bawah. Ya begitulah bos. Namanya lupa. Coba seperti apa kalau yang kayak kakak juga ikut ya itu ya? Seperti apa? Kita dengarkan ceritanya. Silakan Kak James dan Kak Julpa. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Cerita di Curug Panjang. Masih di Curug Panjang, lokasi. Curug Panjang. Ya, jadi kita ini Gravitasi 86 bisa bermacam-macam kegiatan, dari yang di air, di darat, di gunung, di laut. Semua kita terima orderannya asal masuk akal dan masuk budget ya. Jadi Kak, kita mau survival di gunung, di hutan, di laut, di pulau, boleh. Asal anggarannya masuk, kita berangkat. Nah, kita dapat klien lagi dari Pendopo. Pendopo daerah Alam Sutra. Nah, waktu itu mereka mau gathering, tapi gatheringnya yang menantang. Kata manajernya nih yang lebih dari luar biasa. Jadi biasa di luar ya? Dia biasa. Dia setiap tahun gathering, karena biasa aja gathering begitu doang. Pengen yang berbeza. Nah, akhirnya mereka mencoba mengambil alternatif body rafting. Ketemulah kita ya. Di Curug Panjang. Ketemulah gravitasi, kita presentasi, akhirnya berangkat. Nah, tapi dia ini tidak menginap, hanya 1 hari. Berangkat pagi, pulang sore. Untuk kita jemput, kita berangkat. Nah, kebetulan waktu itu ada beberapa tim yang tidak bisa hadir. Nah, kita merekrut. Nah ini. Ya, Aslaba 86. Ya, karena kakak ini juga founder dari Aslaba Gravitasi 86. Aslaba 86 Gravitasi, apa namanya Kak, itu ya Kak? Iya. Gitu. Aslaba singkatan dari apa Kak? Asal menang loba. Woi, artinya biar dapat banyak. Asal menang banyak, pakai bahasa Sunda ya Kak? Iya. Jadi nama itu mengandung arti ya. Jadi Aslaba nama yang bagus. Kalau gravitasi artinya daya tarik, bisa menarik klien ya, karena kan daya tarik. 86 jadi oke terus. Nah, tapi aman, selamat, lancar, barokah. Jadi apa itu? Ujungnya tuh barokahnya itu ya. Barokahnya itu ya. Makanya saking banyaknya barokah terus. Barokah. Nah, ini lebih seru lagi kakak-kakak dan adik-adik yang mau mendengarkan dari Ngebacem bersama Gravitasi. Dan kebetulan memang saat itu saya juga diundang untuk mengikuti kegiatan di Curug Panjang tersebut. Dan alhamdulillah saya juga pertama kali waktu itu ikut. Perdana ya. Saya juga belum tahu kegiatannya seperti apa, tapi ternyata luar biasa. Namun kali ini yang bercerita bukan saya, karena kalau saya yang bercerita berarti saya yang
punya ininya ya, acaranya. Nah, tetap kita serahkan ke gravitasi yang bercerita. Nah, nanti untuk nama saya silakan kakak sebut saja. Seperti apa? Ini dia. Ya, begitu udah deal kita berangkat pagi sampai sekitar jam 8:30 waktu itu. Lalu langsung karena kita tidak menginap jadi langsung kita safety training, kita berikan penjelasan, kita berikan pengarahan, standar kita terus standarnya kita berikan apa yang boleh dan tidak boleh. Selanjutnya kita langsung terjun ke air untuk praktek. Itu untuk peserta masih ingat berapa kak jumlahnya? Berapa ya? 2 mobil itu sekitar 20 lebih lah, 26. 20-an ya. 20 Masih atau sama 30. dengan yang pertama. Ya, kalau yang pertama 1 mobil, sekarang 2 mobil. Elf long. Nah, begitu mulai main di curug pertama, curug panjangnya itu aman seperti biasa. Aman ya. Loncat aman ya, aman waktu itu. Begitu sampai di curug yang tadi curug yang itu. Tapi kalau tadi kan sebelum curug orok, kalau ini pas di curug oroknya. Pas banget ya. Begitu, karena curug orok ini tingginya lumayan ya kak, sekitar berapa? 5 meter, 6 meter Ya, 5 meter, 6 meter, ada juga yang 10 meter. Peserta dibolehkan memilih yang 10 meter apa yang 6 meter untuk loncat. Ya. Nah, akhirnya pada memilih yang 6 meter. Tapi memang tinggi ya, karena bentuk curugnya yang gede, Terus hijau, ada apa air terjunnya besar, suaranya jadi juga. terkesan menegangkan. Iya, memacu adrenalin ya. Memacu adrenalin. Setelah loncat 1, 2, 3 nggak ada masalah. Ketika tiba ke orang ini, mbak-mbak lagi. Mbak lagi kejadian ya. Mbak-mbaknya perempuan. Mbak-mbaknya perempuan. Perempuan. Iya. Nah, ini tidak berani loncat sampai diarahkan sama si Rudy, saya, nggak ada yang mau berani loncat. Setelah lama kita menunggu, akhirnya udah jenuh karena waktu juga sudah siang. Akhirnya ini Kawawan berusaha menenangkan sebagai orang yang paling tua. Jangan sebut apa paling tuanya. Oh iya. Waktu itu Menenangkan. saya masih muda. Oh. Waktu itu. Tapi paling tua di antara kita. Nah, itu untuk paling tua. Dan di antara peserta. Begitu sampai di situ, jadi saya dan tim Rudy ada teman-teman yang lain gravitasi naik ke atas untuk membuka beberapa ikatan simpul tali di atas air terjun. Untuk pengaman saat itu ya. Pengamannya, Pak Wawan turun mendampingi nih si mbak-mbak ini yang mau loncat, yang takut. Dia udah duduk aja diem dan lama itu bengong ya, bengongnya lama di situ karena menunggu, karena begitu dia meloncat nggak berani dilewatin, di skip, yang lain di skip sampai sekitar 26 orang kan lama dan itu dia hanya duduk terdiam bengong. Kalau temannya gue udah nyemangatin tuh ya, Iya. yang udah Ya kayak apa kayak los gitu ya, kayak nggak ngeliat Kosong gitu. tatapan kosong. Nah saya juga karena fokus sama yang lain, tidak fokus sama si mbak ini gitu. Nah begitu saatnya terakhir mbak ini mau lompat tetap takut. Kamu berani nggak sama air? Enggak, aku takut. Teriak takut sama air. Akhirnya sama kawan dipegang gini, ayo kamu berani, dimotivasi lah. Kalau kata Pak Eri, hipno. di hipno ala Kawawan. Iya, hipno ala kawan. Pokoknya dimotivasi biar berani. Support, Tapi tetap nggak berani dan teriaknya itu takut sama air. Ya nggak kawan, beneran. Iya. Lupa. Kawan. Terus gimana? Ya, terus kawan langsung meluk gini, terus tiba-tiba langsung diajak loncat bareng sama kawan. Iya. Ya. Boleh Gitu, loncat kawan. bareng ya? Berani nggak dia kawan? Akhirnya ya kebetulan saya ya, jadi memang sudah terlalu lama dan teman-temannya itu sudah pada naik juga, tapi masih nunggu di sekitar. Mereka memberikan motivasi, semangat, ayo ayo. bisa. Nah, cuma si Mbak ini Entah kenapa ya. entah kenapa bukannya malah tambah ini, malah tambah ya antara maju mundur maju mundur gitu kan. Akhirnya lama-lama ya gemes juga gitu. Akhirnya dengan cara saya waktu itu kebetulan terakhir saya coba paksa dan saya coba sambil barengin bahasanya barengin, dan alhamdulillah berhasil. Jatuh lompat ke bawah. Berdua kan? Ya, berdua dengan saya. Lompat ke bawah basah dong ya. Nah, kebetulan itu di bawah air, Jadi basah. Ya. Namun setelah itu berhasil, cuma ada yang saya rasakan saat itu dada saya sakit. Ya, sebelah Belakang badan juga ini sakit.
Entah kenapa saya nggak tahu. Begitu loncat itu. Waktu bareng sama Simba itu badan saya paru sakit. Makanya begitu habis itu langsung saya nggak mikirin Simba karena badan saya sakit. Saya langsung ke pinggir. Nah mbaknya itu langsung kita evakuasi. Saya sama Rudi saya evakuasi. Saya nggak tahu tuh karena badan saya nggak kayak tersirat gitu. Saya cuma nembir aja. Ya kawan langsung minggir ke Minggir. arah sana. Nah Simba ini katanya dievakuasi ke atas. Ya saya yang bawa sama Rudi. Saya bawa jalan terus sampai tangga ke arah warung Teh Ida namanya. Ida. Nah kalau teman-teman kesana mampirlah ke warung Teh Ida. Ya. Sampai warung Teh Ida dingin tuh, suasananya dingin. Akhirnya kita pesen teh hangat. Tapi begitu lagi pesen teh hangat tuh ini mbaknya tadi datang kan dirangkul sama Rudi. Nah saya udah pesen teh hangat, Rudi datang, tapi mbaknya nangis. Nangis sedih gitu ya? Nangis bercucuran air mata. Sesegukan itu mas, sesegukan. Ya terus saya coba tenangin kenapa? Apa mungkin ada yang sakit? Kalau kita sih konotasinya takutnya sakit, apa kebentur, apa ada yang lecet, apa ada yang terluka, atau salah posisi begitu loncat. Nah saya pinggirin, saya dudukin di tanah di lapangan di samping warung Teh Ida. Ya begitu duduk, kenapa mbak gitu? Nangis. Pertama nangis saya masih belum curiga ada apa-apa. Terus tanya lagi sama Rudi, kenapa? Ini mbak, kenapa mbak? Ini sakit. Jadi nggak jauh, cuma nangis aja ya? Cuma nangis aja. Baru, kita merasa Ada yang berdiri. Ada itu siang-siang loh, Iya. jam 1 loh. Berdiri langsung bingung kan kenapa, tapi campur penasaran. Akhirnya kita tanya, mbak siapa namanya mbak? Dia melotot gitu. Pandangan gitu ya? Pandangan kosong. Kita langsung dulu ngeri. Terus kita tanya, kamu siapa? Disenyum yang kedua, 2 kali. Pertama tatapan kosong, kedua senyum. Senyum apa tuh? Senyum ngeledek. Kalau kata ustadz yang rukiah tuh senyum ngeledek gitu. Iya, senyum ngeledek. Nah, terus saya karena suka abis itu lagi suka nonton film rukiah tuh apa? Oh, tapi Rukiah yang di Trans Transtip ya, itu ya. Terus akhirnya saya coba ngikutin tuh, tanya-tanya gitu kan. Digali. Assalamualaikum gitu, dijawab. Waalaikumsalam. Suaranya sampai detik ini saya masih ingat. Kawan juga mungkin dengar. Waalaikumsalam. Soalnya kayak genit gimana ya? Kayak anak cewek genit tapi masih kecil. Tapi lenje gitu. Iya. Kamu siapa? Gitu kan kita teriakin sama Rudi. Aku Juminten. Aku Juminten. Logatnya gitu ya? Logatnya gitu, tapi kita mau ketawa tapi merinding. Kamu dari mana? Aku dari sana, katanya. Sana mana? Di sono. Di mana? Bukan, dia bukan ngomong gitu loh. Aku di sana lah, di samping suami aku. Samping suami aku. Maksudnya di sana, suami kamu di mana? Di Ciputat. Ciputat. Padahal itu ini di Bogor. Di Bogor, Gunung Bundar ya. Megamendung, Gunung Bundar. Aku di Ciputat. Iya, aku kan udah mati. Samping suami aku. Terus di mana kamu? Ya di kuburan lah. Terus ngapain kamu kesini? Ya aku ikut aja. Habisnya aku seneng sama dia. Wuh, kita langsung merinding. Nah, Aku Juminten ya. belum selesai. Tapi ada yang lucu nih, mumpung Kak Jumpa, karena kebetulan ingat juga. Lah, ini Juminten lah. Terus sih Bukan itu dulu. Ini dulu. Terus kamu ngapain di sini? Oh iya, aku jago nari loh. Jago nari. Coba nari. Dia nari dong. Gini. Udah stop. Kita merinding kan. Akhirnya duduk tuh. Terus Mbak ini kemana? Nah iya benar. Mbak ini kemana? Tuh. Mbak ini mana? Ya Mbak Mbak ini ini mana? aku tinggal di air terjun. Saya baru datang tuh. Nah datang tuh kawan baru. Kok di air terjun saya bilang. Iya. Lah, Terus? kok bisa kesini? Iya, biarin aja nih aku tinggal, biar mati katanya. Nah, sampai seperti itu. Jadi merinding. Kita merinding semua. Akhirnya cuman kita Tanya teman-teman dulu ya. Tanya dulu kan?
Enggak ada temen, langsung kita panggil bertiga itu kita langsung mau kayak doain gitu, baca apa surat Yang bisa kita baca. Ana, surat Al-Falaq lah apalah gitu kita baca, tapi udah hilang duluan, tiba-tiba langsung pingsan, terus kita tepok-tepok, sadar. Begitu bangun, langsung kita nggak tanya dulu, mungkin baru shock kan, kita kasih minum kan, kita bawa ke warung ya kawan, bawa warung dia duduk. Nah begitu duduk, kita lagi makan Indomie, makan mie instan sama kawan Indomie itu makan, tiba-tiba dia bangun, Kak, ayolah kita ke air. Hah? Ke air, maksudnya? Kita mau main air. Nah, ini kita udah pakai helm, pakai ini kita nggak mau bermain air katanya. Nah kan udah selesai. Tadi kan baru doa. Berarti Padahal itu udah terakhir itu. Padahal udah selesai. Bayangin kita mulai dari jam 9 sampai jam 2 baru kelar. Iya. Dia baru bilang, Kak ayo kita main. Jadi dia ingetnya itu baru terakhir kali pas doa mau doa. pas lain mau doa. Pas Setelah- briefing. safety training itu doa. Nah seinget dia baru itu doang. Habis itu dia belum main air. Belum merasa main air. Berarti Berarti yang main air itu Juminten. Yang main air, yang bareng sama kita. Selama berjam-jam itu Juminten. Ya ini kita nggak tahu apakah ini hal goib apa yang ini nggak bisa dipercaya, tapi ini kejadian nyata, saksinya kita semua, tim-tim gravitasi ada, bahkan Taida juga mendengarkan. Dan ini adalah cerita yang menurut saya nggak masuk akal, tapi saya terngiang-ngiang kalau lagi posisi bawa peserta lagi ke Curug Panjang, karena kita hampir setahun bisa 5 kali 10 kali kita ke Curug Panjang gitu ya, sebelum pandemi ya, itu luar biasa. Jadi kalau begitu sampai di Curug Priok, ya ingat kita langsung tengok-tengokan Juminten. kan. Jadi kalau ya kita bukan mendeskripsikan nama Juminten ya, tapi memang itu pengakuannya bahwa namanya Juminten. Iya, walaupun memang kalau setan itu sering begitu, kamu ngaku. Mumpung saya juga kebetulan ikut, mungkin kita bisa sedikit ngulas yang Juminten tadi ya. Kenapa kok bisa masuk ke situ? Coba gimana tuh Kak Jupa akhirnya dari Juminten ya? Karena ceritanya itu Juminten itu katanya kan tadi berada di sebelah suaminya. Itu sempat kita korek ya ceritanya. Nah begitu selesai kita pulang Udah di mobil itu cerita kenapa sih kok bisa masuk ke situ gitu. Terus tapi sebelum itu kawan badannya sakit. Ya yang tadi Tadi tuh badannya sakit karena saya ikut lompat loncat, bareng. terus badan saya Akhirnya seperti nubruk batu. Nah sama si Mbak itu, bukan Mbak yang itu, ada temennya. Oh, ada temennya. Temennya ini yang biasa nyembuhin mbaknya kalau kenapa-napa di kantor. Ternyata emang riwayatnya begitu ya. Nah, terus mbaknya ini mijitin kawawan di rest saya area. dipanggil waktu itu, kak Sini kesini. coba. Sini kak, saya sempat kaget ada apa, cuman si Mbak ini bentar. Nah, waktu itu ditanya, badan kakak sakit ya? Loh kok Tahu gitu. tahu? Saya sempat kaget juga. Oh Mbak tahu, ya tahu lah. Kan saya dikasih tahu sama tadi temennya. Loh, maksudnya Temennya yang gimana? mana? Temen yang mana? Mbak yang tadi itu selalu bawa temen Kemana-mana. Kemana-mana. Di kantor pun juga gitu. Saya kaget, saya jadi merinding. Tebal banget itu. ya, karena ini kakak ini belum pada tahu. Nah, saya dipanggil, ceritain di situ. Jadi termasuk tokohnya itu katanya sejak kedatangan Mbak yang ini tuh jadi berubah, jadi rame karena si Mbak ini punya teman. Nah, teman itulah yang katanya Ikut mulu bisa membuat rame. Cuma kalau ada orang yang indigo lagi, si Mbak itu kadang-kadang tidak kelihatan seperti orang, tapi mohon maaf ya, kelihatannya pocong. Jadi memang si Mbak ini ditemenin sama pocong. Si Juminten itu. Nah itu saya dikasih tahu sama si Mbak itu sambil Ini temennya lagi yang ngasih tahu. Temennya yang sambil ngasih tahu. sambil ngurut saya. Saya juga sebenarnya nggak mau karena dipanggil, Mas sini karena sampean yang diinikan katanya. Loh, ya saya sih waktu itu karena ya masih lugu saya karena masih muda waktu itu. lucu dan
Saya dipanggil, di situ saya diurut dan alhamdulillah setelah diurut sama itu ya Enak di luar dari kuasa saya agak enak badan saya, dan memang di situ sempat diceritakan juga asbabul apa ceritanya si Mbak itu. Jadi memang Mbak ini selalu diikuti sama katanya sama Makhluk. pocong lah, makhluk lah, apalah, walaupun itu walaupun di rumah maupun di kantor, ya terus dibawa juga ke situ. Ikut juga pas kejar panjang ya. Nah, setelah itu, setelah kita diusap-usap kawan, akhirnya kita mutusin teman-teman nanti pulang sendiri aja langsung ya ke kantor, kita langsung berpisah di situ. Nah, itu ya kejadiannya luar biasa. Dan sebelum kita pamit, Hikmah. si Mbak ini bilang ke saya, Mas, sampean belum ini baunya masih bau seger katanya. Saya sampai kaget tuh. Bau apa maksudnya, Mbak? Banyak cerita, saya bisa mencium bau orang yang udah meninggal. Coba, Yang mau meninggal. serem kan? Saya diceritain begitu langsung astagfirullahaladzim, apa sih maksudnya itu gitu kan? Saya dengar, saya tegesin maksudnya gimana? Ya kemarin nenek saya udah bau-bau kayak tanah gitu, benar meninggal. Terus ini saya, pade saya, ini saya bau-bau tanah. Yang Tapi bau saya tanah. doang yang bisa nyium. Oh gitu ya Mbak. Terus kalau Mbak kakak ini gimana? Bau apa? Seger. Ternyata baunya Baunya seger katanya. seger sampai sekarang kan. Itu tahun berapa Ya. itu? 2012 apa ya? Ya, kita awal itu 2012-an 2013 gitu. paket curug panjang yang memang luar biasa. Dan di sini hikmah yang kita dapat ya Kak ya. Yang pertama, Yang pertama, jangan lupa berdoa dan berserah diri. walaupun apalagi di situ kita juga emang udah berdoa, cuman karena ini memang paket kita kedua, terus kita juga saking masih seru-serunya menikmati alam, kita Masih juga ada rasa sok berani, berani, menantang alam. ingin memberi apa, ngasih tahu mereka ini loh saya gitu ya. Ini loh hebatnya gravitasi. Hebatnya gravitasi. Mungkin ada yang nggak seneng atau nggak nyaman kali ya. Ya, seperti itu. Makanya ingat ya buat kakak, Kalau di alam. walaupun berada kegiatannya apapun, selalu pasrah dan ingat sama yang kuasa. Oke, kayaknya itu ya Kak. Ya. Kita narasumber dari provider Gravitasi 86. Tenang aja Kak, kita masih banyak cerita. Ya, terima Karena kasih sudah hadir di pengalaman kita acara banyak juga. Ngebacem. Mungkin nanti Tunggu episode berikutnya ya. episode berikutnya, dan mungkin kita akan rolling dengan kakak-kakak yang mau memberikan pengalaman. Atau kita undang langsung nanti yang Ada Kak, pernah teman saya itu buat seru-seruan tuh. seru-seruan. Diinjek jin di Gunung Papandayan. wah, Siap, nantikan ya. Nantikan Diinjek jin di Gunung Papandayan. Papandayan. Tapi Ya, bekas sama namanya Ahmad Arum. Nah. Sekarang ada di Banyuwangi orangnya. Orangnya orang Banyuwangi. Nanti kita Seperti telepon. apa? Jangan lupa ya. Ya udah terus. Like and comment and share and subscribe. Riwe. Spotting Skill Channel. Channel. Ah. Edisi ngebacem ya. Suara misteri. Au. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat provider Gravitasi Tunggu 86. episode berikutnya Yuk. yang lebih seru.